saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya sudah memilih satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya dan pembahasannya adalah mengenai foto produk. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com dan hari ini kebetulan aku udah pilih nih satu buah email yang masuk ke dalam inbox saya. Di sini adalah email dari Fuadin Anugrah, alamat emailnya adalah fuad.anugrah2018@gmail.com. Halo Kak, perkenalkan saya Fuad, mahasiswa DKV semester 7. Saya ingin bertanya mengenai penelitian. Apakah dalam fotografi profesional dapat menghasilkan foto atau hasil foto yang cacat? Foto yang kurang sesuai yang diinginkan? Jika iya, bagaimana pengelompokan kategorinya? Terima kasih. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, yang sudah subscribe, dan juga buat teman-teman di sini yang mungkin baru aja ketemu channel ini dan belum di-subscribe, silahkan di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi dan beragam informasi tentang industri kreatif. Dan juga buat teman-teman di sini yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, marketing, dan juga branding, silakan kontak ke nomor tersebut. Oke, nah di sini pertanyaan adalah mengenai foto produk. Mungkin buat teman-teman sebelumnya pernah nonton ya beberapa video saya pembahasan mengenai foto produk. Yang belum nonton mungkin bisa cek di link di bawah ini, pembahasan-pembahasan mengenai foto produk yang mungkin pernah photoshoot bareng Donovan untuk satu buah motor Yamaha dan juga mungkin beberapa produk-produk UMKM gitu ya. Nah di sini jenis foto produk itu bisa dibilang jenis foto produk tuh banyak banget ya. Foto produk ini kan sebenarnya benda mati gitu ya, benda yang secara produk memang diperjualbelikan biasanya untuk ranahnya komersial ya. Nah produk ini biasanya kita harus mengkategorikan juga ya. Kira-kira produknya apa sih yang sebenarnya ingin dibahas. Mungkin sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai kesalahannya atau misalkan apa yang harus diperhatikan gitu ya. Mungkin kita harus tahu juga produk ini sebenarnya produk apa gitu ya. Karena beda-beda nih. Kalau teman-teman bicara mungkin motret otomotif sama teman-teman mungkin motretnya tentang botol minuman atau mungkin box susu gitu ya. Nah itu mungkin agak beda, masing-masing handlingnya, treatmentnya itu berbeda-beda. Dan di sini aku akan coba bahas secara general aja ya. Jadi kalau misalkan dibahas kategorinya apa aja, sebenarnya aku sendiri nggak pernah mengkategorikan sampai gimana-gimana sih. Tapi mungkin ini ada bisa menjadi beberapa poin buat kamu yang lagi belajar fotografi, terutama foto produk, sehingga kamu bisa mencoba mencegah terjadi hal-hal yang kamu tidak inginkan atau mungkin klien kamu tidak inginkan. Nah, aku akan coba satu persatu ya. Jadi yang pertama, mungkin kalau dari pemilihan lensa gitu ya, ini akan punya efek juga ya terhadap distorsi. Ini sangat umum untuk foto produk itu biasanya distorsi itu bisa membantu, bisa juga mengganggu gitu ya. Yang pertama, kalau kita bicara misalnya foto sebuah mobil, aku kebetulan pernah ikut satu buah photoshoot yang dilakukan sama temen aku gitu ya. Dia motret satu mobil yang baru mau di-launching, lalu aku di sana untuk bantu-bantu. Lalu kemudian di sana itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi misalkan pada saat dia motret, itu biasanya kalau udah ranahnya komersial banget nih, biasanya mereka itu melakukan yang namanya test shot. Jadi nggak langsung di hari H itu shoot langsung ada kliennya langsung semuanya udah gitu ya, nggak kayak gitu. Jadi biasanya mereka nge-lock angle dulu nih, angle-nya di-lock dulu seperti apa, lalu kemudian lensanya juga kira-kira cocoknya pakai apa gitu ya. Nah biasanya ada beberapa produk yang mungkin kalau kita memotret dengan menggunakan lensa yang standar, mungkin kelihatannya jadi, oh kok fotonya pengennya kelihatannya agak lebih sporty, tapi kok ketika difoto kok jadi agak gemuk ya gitu, jadi agak chubby nih gitu. Nah si mobil ini yang harusnya looknya sporty, gahar, kok malah jadi menggemaskan gitu. Nah itu jadi satu hal yang harus dikonsider juga ketika kita memotret satu buah produk, apakah distorsi ini dibutuhkan untuk membuat dia menjadi nampak seperti sportinya muncul gitu ya. Bukan artinya ini harus dibuat langsung distorsi parah gitu ya, tapi cuma slightly aja membuat ini looks-nya menjadi agak sedikit lebih sporty. Nah itu menjadi satu hal yang harus didiscuss juga.
Nah, untuk produk-produk lain juga sama ya. Kalau teman-teman biasanya motret botol, packaging atau apa, itu memang banyak banget teman-teman fotografer produk itu menggunakan lensa PC. Kalau teman-teman tahu, PC itu dikenal juga sebagai lensa tilt shift, di mana biasanya lensa ini bisa mengkoreksi perspektif yang salah. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah nonton di video saya sebelumnya yang satu ini pembahasan tentang distorsi, nah di sini kita membahas banyak banget macam-macam distorsi itu apa sih dan bagaimana cara menghindarinya gitu ya. Nah, yang paling umum kalau kita motret produk, misalkan kalau teman-teman motret botol, mungkin pernah ya ngalamin ketika botolnya diambilnya agak sedikit low angle, menghadap ke atas, kemudian botolnya itu mengkerucut gitu ya, karena ada perspektif yang berbeda gitu di sana. Nah, ini akhirnya perspektif yang berbeda ini membuat botolnya itu jadi looks-nya nggak proper, nggak kayak aslinya gitu ya. Jadi bentuk seperti aslinya juga harus dijaga. Jadi balik lagi kalau misalkan botolnya tuh sebenarnya ramping kok, dia langsing singset gitu ya, kayak botol wine misalnya. Tapi ternyata pada saat difoto kok jadinya bantet ya gitu botolnya. Nah itu biasanya klien suka mempertanyakan kayak kenapa produk saya kok looks-nya jadi jelek ya, jadi agak gendut ya gitu. Padahal sebenarnya kan looks-nya lean gitu, singset banget botolnya. Atau misalnya kamu motret kardus gitu ya, atau kayak kardus susu gitu atau kaleng susu. Ketika kamu ngambilnya mungkin angle-nya terlalu tinggi lalu agak nge-tilt down gitu ya. Itu ada kalanya memang kelihatan jadi kayak oh kok bentuk kalengnya jadi aneh ya gitu. Nah, itu juga satu hal yang harus diperhatikan. Terlepas dengan ide-ide misalkan ada juga satu buah pemotretan yang memang sengaja dibikin dia distorsi, sengaja dibikin memang perspektifnya meletot sana meletot sini. Nah itu udah lain cerita lagi tuh, itu udah ranahnya kreatif dengan treatment-treatment khusus yang memang ingin menampilkan seperti itu. Tapi kalau kita ngomong proper produk, biasanya itu yang harus dijaga ya. Jadi bentuk dari produknya itu sebisa mungkin memang sesuai dengan cerita yang ingin disampaikan. Apakah dia mau bentuknya panjangnya, tingginya sama gitu ya, atau gemuknya atau kurusnya itu sama, juga harus dipikirkan. Nah kemudian yang kedua, kalau kita bicara produk, warna menjadi satu hal yang sangat crucial banget. Apalagi kalau misalkan produknya kamu produk baju nih, apalagi kalau di sini kamu mungkin sering belanja di toko online gitu ya. Pernah nggak sih ngalamin kayak tahu-tahu, kok pesennya warnanya harusnya putih, tapi kok yang nongolnya agak-agak bluish gitu ya. Atau misalkan ternyata kok warnanya yang nongol jadinya tiba-tiba yang nongol itu yang tadinya kita pikir warnanya hijau, kok keluarnya malah jadi warna biru terlalu asin gitu. Nah itu warna-warna yang bergeser dari warna aslinya. Jadi kita harus tahu banget ketika kita motret satu buah produk itu, make sure dia mendekati warna aslinya gitu ya. Karena setiap kamera pasti punya karakter warna masing-masing. Kemudian kita masuk ke monitor, kemudian itu warnanya juga beda-beda lagi. Belum lagi masuk ke printing gitu ya, ke printing beda lagi gitu. Nah itu harus diperhatikan semuanya. Jadi warna itu harus dijaga. Kayak misalnya teman-teman misalnya motret kaleng baygon gitu ya. Nah hijaunya kan beda ya. Atau misalkan teman-teman motret botol kecap Bango gitu. Nah itu kan warna hijaunya juga beda. Jadi make sure warnanya tuh nggak ada yang meleset, harus sama persis kayak yang memang dimiliki oleh si produsen tersebut. Oke, nah kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan juga kalau misalkan teman-teman motret botol atau misalkan satu buah produk, biasanya kan ada brandnya ya. Nah yang poin yang ini aku ingin bahas adalah mengenai brand-brandnya ini jangan sampai kepotong gitu ya. Misalkan teman-teman motret namanya Baygon gitu. Aku tidak promosi Baygon, tapi ini aku cuma cerita buat contoh aja. Misalnya motret fotonya produknya Baygon, tapi foto kamu N-nya kepotong atau D-nya kepotong gitu. Jadi foto produknya nggak kesampaian gitu, message-nya nggak kesampai bahwa ini adalah Baygon, tapi ini Baygo gitu. Nah itu akhirnya jadi tidak maksimal. Atau bisa aja kejadiannya misalnya kamu bermain dengan highlight ya. Highlight-nya tahu-tahu motong di bagian G-nya. Jadi ya kayak buy on gitu, G-nya hilang. Nah itu juga menjadi satu hal yang ganggu gitu. Ganggu karena brand kamu yang kamu ingin pasarkan nggak nyampe gitu akhirnya message-nya. Jadi itu ya faktor yang buat aku kayak nama itu penting. Nama produknya itu harus dijaga. Make sure
itu terdeliver di dalam foto produk kamu. Kalau produk kamu nggak ada mereknya mungkin ya gitu masalah. Faktor lainnya apa ya? Yang mungkin keempat yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita membuat satu buah foto ini dengan treatment-treatment yang relate kali ya. Jadi ada beberapa jenis foto yang memang kayak foto katalog. Kalau teman-teman lihat belanja di e-commerce kan rata-rata ya fotonya backgroundnya putih aja gitu. Itu kayak kita sebutnya sebagai foto katalog banget gitu. Tapi kan ada beberapa foto-foto yang udah ada treatmentnya, udah ada konsepnya, udah ada ide kreatifnya gitu. Jadi apakah dia misalkan dikasih splash, dikasih ada sprinkle coklat atau apa kalau kita bicara let's say produknya makanan gitu. Nah itu kita harus bikin satu buah produk itu kalau ada treatmentnya relate dengan si produknya itu sendiri gitu. Jadi itu juga salah satu hal kalau teman-teman nggak cuma sekedar foto produk tapi udah ada konsepnya, udah ada kreatifnya, artinya kreatif ini yang harus memang relate sama dia. Kreatifnya harus bisa menceritakan tentang sesuatu hal gitu. Nah, selanjutnya mungkin yang harus diperhatikan juga adalah ketika teman-teman misalnya menggunakan talent ya, misalkan produk ini juga dipegang sama talent, misalkan kayak skincare gitu ya, skincare aku lumayan banyak ngerjain, skincare misalkan aku pegang produk skincare-nya, ternyata produknya itu mungkin agak miring ke kiri, agak miring ke kanan, atau kena pantulan gitu, nah ternyata walaupun ada talentnya tapi si produk ini nggak terkomunikasikan dengan baik gitu. Nah itu ada kalanya kita harus mengadjust di lapangan, kayak posisinya harus diaturin, harus ada kayak fashion stylist-nya gitu ya yang bantu di sana supaya si produknya ini face-nya persis ke kamera, atau bahkan kalau teman-teman di sini nggak mau repot atau ingin menyerahkan pekerjaannya pada editor, bisa aja foto yang di tangan itu di-replace dengan foto-foto stok gitu ya. Itu sangat umum banget dilakukan di industri. Jadi itu mungkin ada beberapa hal yang harus di-consider juga. Mungkin selanjutnya yang aku harus bahas adalah mengenai dimensi ya. Kalau fotonya cuma sekedar kotak susu gitu ya, mungkin dimensinya nggak terlalu banyak ya, shapingnya, sudutnya. Beda kalau teman-teman motret motor. Kalau teman-teman mungkin cek di video saya yang pernah motret motor bareng Donovan, itu kita berusaha nge-shaping di setiap sudut karena motor itu sudutnya banyak banget gitu ya, belok-belok sana-sini. Kalau mobil biasanya belokannya nggak sebanyak motor, tapi bidangnya besar banget gitu ya. Nah, di sini biasanya kita memiliki tantangan bagaimana membuat sebuah foto ini ada looks, feel, dimensinya, nggak cuma kayak terang doang gitu. Dan apalagi kalau benda-benda kamu adalah benda-benda yang reflektif ya. Benda-benda reflektif itu kamu harus mikirin di mana taruh highlight-nya, di mana taruh shadow-nya, gimana ngebikin gradasinya supaya ngerasa ini kayak kalau kamu motret bola gitu, bolanya kelihatan dimensinya tuh kelihatan bulat gitu. Dan mobil juga kelihatan dimensinya tuh 3 dimensi, bulat. Itu yang menurut aku satu hal yang harus dipikirkan, apalagi kalau teman-teman sudah berurusan dengan photoshoot yang menggunakan lampu studio. Artinya aksesoris-aksesorisnya yang digunakan juga harus sesuai di sana. Kalau di sini misalnya teman-teman motret benda-benda yang reflektif ya, kayak mobil, motor, botol gitu ya, sendok, nah itu juga salah satu yang sangat challenging. Jadi biasanya itu harus tahu aksesoris yang tepat yang dipakai itu seperti apa. Kenapa? Makanya mungkin teman-teman bertanya, oh kalau fotografer otomotif tuh mahal-mahal ya? Ya iya, karena mereka juga satu hari itu mungkin hanya bisa dapat beberapa shoot doang. Kemudian aksesoris lighting yang digunakan juga semuanya bukan barang murah gitu. Jadi harus dipikirkan gitu. Kira-kira mau motret seperti ini, treatmentnya seperti, karena beda banget ketika teman-teman motret mobil yang gede sama teman-teman motret cincin yang kecil gitu ya, itu kan treatmentnya berbeda. Bagaimana kita melakukan lightingnya di sana, bagaimana lightingnya di sini gitu ya. Itu semua membutuhkan banyak sekali pengetahuan. Jadi kalau ditanya kategori-kategorinya baginya gimana, aku agak bingung karena range produk itu sangat banyak gitu. Jadi produknya seperti apa, bentuknya seperti apa, itu nggak bisa kayak dispesifikin satu persatu ya. Jadi makanya yang aku bahas ini masih sangat general banget. Mudah-mudahan bisa membantu kamu nih yang lagi kuliah. Nah mungkin kalau aku ada kelupaan mention sesuatu dan mungkin teman-teman di sini yang lagi nonton dan kebetulan juga tahu, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini supaya teman-teman lainnya juga bisa ikutan belajar. So thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share.